Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala, makalah yang ke-14, berkata Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Ada 6 nasihat beliau. 1, tiada ketenangan bagi pendengki. Orang yang dengki kepada orang lain, menurut orang-orang alim pasti tak tenang. Urusan dia sibuk ngurus orang yang dia dengki, sementara urusan dia sendiri tak terurus. Jamaah, memang begitu. Jangan tengok orang. Saya tengok saya, kita jangan tengok orang. Biarlah kalau ada memang nyata di depan mata kita si fulan-fulanah pendengki, ada. Jamaah, kita sekarang dah dengki dulu. Apa dengki? Tamanni zawali ni'matil ghairi, itu dengki. Ingin nikmat orang itu zawal, hilang, itu dengki. Jadi dengki pasti terkait dengan nikmat. Jangan remang-remang ngaji kita. Dengki terkait dengan nikmat. Tak ada ceritanya orang hilang keretanya kita dengki. Hilang keretanya, masa enggak kereta aku yang hilang? Enggak ada tuh. Tapi ketika orang beli kereta baru, dia main. Kenapa enggak aku yang beli? Orang dari kaya jatuh miskin, enggak ada yang dengki tuh. Karena itu bukan nikmat. Tapi begitu orang dari miskin jadi kaya, banyak yang dengki itu. Ya, banyak yang dengki. So, dengki ini terkait dengan nikmat. Ya, dah. Dengki ini bertingkat-tingkat. Meskipun secara definisi dengki itu tamanni zawali ni'matil ghairi, keinginan, angan-angan agar hilang nikmat orang lain. Dengki yang paling rendah ingin agar nikmat orang tidak bertambah, agar nikmat orang enggak bertambah. Itu paling rendah. Yang sedang tadi, agar nikmat orang hilang. Yang paling parah, agar nikmat orang hilang pindah ke dia. Itu dengki. Ya apa-apalah awak dengki harta-harta orang, awak-awak lah. Ya sudah, bagus tu, titik. Tapi tengoklah yang berharta-harta ni, tak ada mereka peduli sama agama ini. Kalimat tu betul, tapi boleh jadi motifnya karena dengki. Tak tenang dia nengok orang punya harta. Maka dibilang dia punya harta apalah, tak ada, dibawa mati. Betul, kalimat itu betul. Tapi boleh jadi motifnya adalah dengki. Dah ya, jadi saya bagi tahu dengki. Kemudian ada 3 kosakata dalam bahasa Arab. Ini mirip-mirip maknanya. Kalau pakai bahasa Indonesia, dengki,
motivasi, dan cemburu. Dengki itu hasad, hukumnya haram. Macam tadilah yang sudah kita ceritakan. Nomor 2, motivasi. Motivasi ini bahasa Arabnya ghibtah, ghin ba ta tabulat. Ghibtah. Ghin ba ta tabulat, ghibtah. Ini hanya untuk 2. Satu, orang berilmu mengamalkan ilmunya. Kita ingin seperti itu. Kedua, orang kaya mendermakan hartanya. Kita ingin seperti itu, boleh. Hadisnya Rasulullah katakan tidak boleh dengki, la hasada. Tidak boleh dengki kecuali pada 2. Nanti hadis ini kalau orang salah faham, dia akan mengatakan hasad, dengki boleh pada 2 ini. Padahal ulama menjelaskan yang dimaksud Rasulullah dengki, hasad di situ adalah ghibtah. Ghin ba ta tabulat. Nampak kita si kaya tadi dermawan, alah inginnya lah awak macam dia, kalau ada harta awak, ya Allah. Kadang mau sedekah pun berpikir-pikir awak. Si kaya ni sedap aja. Boleh. Dia mengamalkan ilmunya. Ya, Mas. Dia mengamalkan ilmunya. Kita pula bercita-cita, cobalah awak bisa berilmu macam dia, awak amalkan ilmu awak. Boleh 2. Lebih dari itu tak boleh, karena rawan kita menjadi buruk. Sedap kali anak dia ya udah kerja di situ, maunya anak awak kerja, tak boleh. Ya tak apa-apalah salahnya anak awak pingin kerja macam anak dia. Nah, yang ditidakbolehkan oleh agama, dikhawatirkan nanti dia bukan ghibtah tapi hasad. Hasad tu sebetulnya tak suka kita atas nikmat yang ada pada dia. Ini yang mau dihalang-halangi oleh agama. Ini yang mau dihalang-halangi oleh agama. Jadi jangan begitu. Nah, 3, ghirah. Ghin ya ra tabulat. Ghirah. Bahasa Indonesia menjadi gairah. Gairah, bahasa Indonesia menjadi gairah. Saya artikan tadi cemburu. Apa maksudnya cemburu? Tak suka kita nengok dia begitu, sebab menjadi jatuh marwah agama. Itu disebut ghirah. Apa contoh? Sebelum dapat nikmat, rajin ngaji subuh pagi. Sudah banyak nikmat, tak ngaji lagi. Hilang nikmat, baru ngaji balik. Nah, kita tak tahu. Selama ini saya perhatikan dia ni, kalau tak banyak duit dia, ngaji dia. Tapi kalau dah boleh banyak, kalau dah banyak duit dia, tak tentu lagi ngaji. Boleh kita doa kepada Allah agar Allah buat dia tidak punya duit banyak. Boleh. Karena zahir sudah kalau banyak duit dia, adalah itu. Boleh. Tetapi ini mau hati-hati. Jangan-jangan kita bukan ghirah, tetapi hasad. Maka inilah nanti dalam agama namanya istidraj, kenikmatan buat jauh dari agama. Itu kenyataannya begitu jemaah. Tak 1-2 yang begitu. Waktu susah rajin wirid, dah senang ikut pula komunitas. Jadi dari wirid komunitas. Salah komunitas? Tidak sama sekali. Tak ada yang salah situ. Cuma dia aja yang salah sikap. Tak ada duit wirid sana sini. Dah ada duit komunitas sepeda kuno. Itu pula dia. Jemaah. Komunitas ini.
Komunitas itu tak ada yang salah selama dia baik-baik saja semua, yang tak berlawanan agama. Dia salah sikap. Sudah ya, hasad, ghibthah, ghirah. Dan hadis Rasulullah maksudnya adalah ghibthah. Pendengki ini enggak ada dami-daminya. Berkata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi dari gurunya Al-Badar rahimahullah ta'ala, orang dengki dapat 5 bala. Ya, jadi kalau mau 5 bala ni rajinlah dengki. 1, tercela dia di sisi Allah Ta'ala, apalagi. Karena dengki ini terkait dengan nikmat, sedangkan yang ngurus nikmat Allah Ta'ala. Jadi orang dengki ini seakan-akan mau mencampuri urusan Allah. Ya suka-suka Allah lah. Saya pula. Allah yaqsimu rahmah. Allah yang memberi kasih sayangnya sama siapa saja. Ya, tercela dia. Kedua, senantiasa berduka dia. Orang dengki ini enggak ada senang-senang hidupnya. Orang yang beli kulkas dia yang pening. Orang beli mobil dia sakit perut. Tanah orang laku dia yang demam. Udah pergi kemana-mana dokter diperiksa, nggak ada sakitnya, tapi kok rasa badan ini tak enak aja. Kurasa siapa ini yang buat nih, katanya. Kirim-kirim, kata dia. Orang dengki, jamaah ya, duka aja. Tertutup pintu taufik, dah tentulah. Tertutup pintu taufik, jamaah. Ini pula mau saya bagi tahu lah ini. Taufik itu artinya cocok, pas, sesuai. Satu akar kata dengan bahasa Indonesia, mufakat. Mufakat. Satu akar kata, cocok, sesuai. Gimana menurut kau? Setuju? Aku setuju. Kau? Setuju. Inilah permufakatan kita ini. Mufakat tu sesuai, cocok. Nah, ini pernah ingat saya sampaikan juga. Hidayah ada 5 tingkat. Hidayah ada 5 tingkat. 1 namanya hidayah insting. Ada bahasa Arabnya. Tapi bagi kita supaya cepat pahamlah, hidayah insting. Ini sama kita dengan binatang. Lapar, makan. Ngantuk, tidur. Bangkit syahwat, jumpai lawan jenis. Insting saja tu. Diganggu, marah. Ayam ganggulah anaknya. Kucing ganggulah anaknya. Dianya, rimau, anjing, ganggulah. Dia marah. Ini kita sama dengan binatang level ini. Yang kedua, hidayah indra, alat. Hidayah aja mah. Mulai agak beda sikit. Tapi hampir-hampir mirip. Ayam makan matuk. Kita makan guna tangan. Alat nih jamaah. Nengok guna mata. Hewan juga lihat guna mata. Dengar guna telinga. Rasakan makanan guna lidah. Rasakan panas dingin seterusnya guna kulit. Ini masih sama dengan binatang, sikit-sikit lah ada beda. Hidayah yang lebih tinggi. Jadi kita dari rendah ke atas. Kalau kita terus angka-angka tak ada masalah. Nomor 1 tu paling rendah hidayah insting. Yang nomor 2 hidayah alat. Alat disebut indra. Maka kita disebut punya 5 alat, panca indra. Yang ketiga, ini mulai berbeda manusia dari binatang. Akal. Hidayah akal. Jemaah, kita mulai berbeda dari binatang. Nah, akal bukan otak. Ada berkali-kali kita sampai. Akal bukan otak. Kalaulah akal itu otak, maka ikan ada akalnya. Padahal ikan ada otaknya. Kalaulah akal itu otak, maka ayam pun ada akalnya. Padahal ada otaknya. Maka akal bukan otak. Akal ikat. Orang berakal, orang yang hidupnya terikat. Karena kita bincang agama, terikat oleh aturan Allah Ta'ala. Maka makin tiada akal, makin tidak terikat. Contoh, anak-anak kita kan tak terikat dia dengan hukum Allah Ta'ala. Tak sembahyang, tak berdosa dia. Sembahyang dia tak ada pahala dia. Jamaah.
Dia makin tak terikat. Tapi macam kita ini makin terikat. Jadi akal itu terikat oleh hukum Allah. Makin sempurna akalnya, makin terikat dengan hukum Allah. Ketiga, keempat, ini berbedalah manusia muslim dari manusia kafir, yaitu hidayah agama. Hidayah agama. Semua orang tak semua orang punya akal. Yang punya akal tak semua orang beragama Islam. Jadi mulailah berbeda muslim dari kafir atau muslim dari non muslim. Jemaah, hidayah din, hidayah agama paling tinggi, hidayah taufik. Hidayah taufik itu apa? Tak semua orang Islam sembahyang, padahal sama-sama mendengar azan, padahal sama-sama melihat masjid. Lebih lagi padahal sama-sama tahu kita siapa muazzinnya. Itu hidayah taufik tertinggi. Apa taufik? Cocok sesuai pas. Contoh, saya mau ke masjid, saya mau ke musalla Al-Muhyad. Begitu di depan saya lihat tulisan Al-Muhyad. Inilah namanya hidayah, petunjuk. Saya masuk ke dalam musalla bersesuaian dengan petunjuk. Itu disebut taufik. Sesuai. Jamaah. Islam ajarkan subuh sembahyang. Tahu kita agama Islam. Kita kerjakan sesuai. Sesuai itu taufik. Jamaah. Kita yang sudah dapat hidayah itu rawat, jaga dia. Kalau perlu kasih sangkar dia. Jangan biarkan keluar. Nanti dipatok ayam dia, jamaah. Atau kalau dia bangsa ayam dicuri orang nanti. Atau kalau tak dicuri orang, ayam tu pergi kemana-mana. Rawat hidayah. Nah, orang yang dengki tak dapat dia taufik. Yalah, karena berdengki itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Kalaupun dia sembahyang kosong, kalaupun dia puasa kosong, kalaupun dia zakat kosong, kalaupun dia haji umrah kosong. Hati-hati. Nah, jadi dah 2, 3. Senantiasa mendapat musibah yang tidak diberi pahala. Musibah itu kita dapat pahala kalau sabar. Musibah itu dapat pahala kalau sabar. Nah, dia dapat musibah tapi tidak dapat pahala. Orang dengki ini payah jiwanya tenang. Itu faktanya, jemaah. Ada tenang-tenangnya itu. Gelisah, tidur balik sana, balik sini. Duduk tak tenang, tak tenang. Dengki, jemaah. Yang terakhir dimurkai Allah. Ini tak usah saya ceritakan, dah pastilah, jemaah. Inilah 5 bala bagi orang dengki. Kata Syekh Ali Al-Mawardi, sebenarnya dengki itu, ini untuk menandakan kita dengki atau tidak. Sebenarnya dengki itu adalah perasaan sangat sedih atas kebaikan yang ada pada orang yang lebih utama darinya. Kita sedih orang dapat nikmat, itu dengki. Ya. Itu dengki. Kita sedih orang dapat nikmat. Atau supaya lebih paham, mana awak sedih? Kita gelisah orang dapat nikmat. Itu tanda-tanda dengki itu. Tanda-tanda. Ada apa kok ramai kan? Alhamdulillah, laki dia baru aja pulang dari belayar, dah 3 bulan. Ya biasalah itu. Jadi rindu-rindu keluarga, rindu-rindu tetangga. Macam mana hati kita? Sok kali. Macam mana? Ada enggak rasa di dalam hati kita itu sikit? Mentang-mentang lakinya belayar luar negeri. Ada tak gitu? Itu tak dicakapkan. Kalau dicakapkan makin parah lah. Asal ada gerak hati, tidak.
Ini, datang kita sini, ngaji. Sama-sama terlambat. Awak tahu kereta dia buruknya. Pagi ni kalau awak tengok cantik kali. Apa bunyi hati? Kalau agama kata dia dapat nikmat, kita yang mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Ini baru sedap awak ngaji. Ini nampak kereta bagus, apa bunyi hati? Jangan dit ini. Tahu dit? Jangan dit. Orang zaman sekarang. Tak jemaah. Jadi mudah kali menandakan kita ada bibit dengki. Gelisah kita orang dapat enak, itu ajalah. Dah. Seterusnya, inilah yang tadi yang kita sebut ghibtah. Adapun berlomba-lomba adalah keinginan meniru orang-orang yang lebih utama darinya tanpa menyakitinya. Itulah ghibtah. Tak tengok dia baik kali keagamaan ni, malu awak. Macam ni aja, saya tak tahu kita lah ya. Saya tak tahu kita. Dan aku cakap ni untuk apa ajalah omong. Menurut adatnya tak pantas dia tu sembahyang berdiri. Menurut adatnya tak pantas sembahyang berdiri. Kena kita tengok umur dah tinggi, jalan pun payah. Tapi kalau sembahyang tetap dia berdiri. Jemaah tetap berdiri. Bukan dia tak tahu boleh duduk. Timbul rasa di hati kita malu kalau macam awak ni yang zahir lebih sehat dari dia, sembahyang tidak berdiri. Ingin aku nanti kalau Allah Ta'ala panjang umurku, bisalah aku berdiri macam dia juga waktu sudah tua. Ini ghibtah. Ini ghibtah. Karena ghibtah tu pada pengamalan kebaikan. Pada pengamalan kebaikan. Jamaah, boleh. Tak masalah. Awak tahu betul awak miskin. Tahu betul lah. Awak tahu betul awak miskin. Awak tengok si kaya tu, kuat kali dia ke agama. Boleh. Boleh jemaah. Ghibtah kita. Ya Allah. Entahlah. Alhamdulillah kali awak tengok si kaya yang satu ni. Kalau cara perempuan udah kaya, cantik, ramah. Kalau ada lagi anak aku mau, aku paksakan untuk ngelamar dia ni. Kalau kata awak, ngapa tak kau aja ngelamar? Kalau cari laki-laki ganteng, kaya, ramah, bagus ke agama, cemburu pula awak. Gitu ya, jamaah. Itu disebut berlomba-lomba. Maka ada dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Gitu ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang beriman itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah ghibtah. Sedangkan orang munafik mendengki. Munafik pun sudah saya bagi tahu. Ada munafik hakiki, ada munafik majazi. Munafik hakiki, munafik sebenar. Munafik majazi, munafik kiasan. Apa munafik hakiki? Dalam kafir, luar Islam. Itu munafik hakiki. Dalamnya kafir mutlak, luarnya nampak Islam. Dan kita tak menghukum yang dalam. Tak tahu kita itu jamaah, kita hanya menghukum yang luar. Ini munafik hakiki. Ada munafik majazi, dalam Islam, luar Islam. Tapi kelakuan orang-orang munafik hakiki itu dia kerjakan. Itulah hadis yang kenal kali kita. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji menyalahi janji, kalau dipercaya berkhianat. Padahal ciri munafik itu banyak kali jemaah. Inilah. Bolehkah kita sebut si fulanah yang muslimah itu munafik? Boleh. Munafik majazi, kiasan. Bukan munafik hakiki. Munafik hakiki tak boleh. Munafik hakiki itu dalam kafir, luar Islam. Kalau kita bilang dia munafik dalam munafik hakiki,
Berarti kita meyakini dia kafir. Kita tak tahu isi hati orang. Jamaah. Jadi kata Rasulullah, orang mukmin itu berlomba dalam kebaikan, sedang orang munafik itu mendengki. Maksud Rasulullah, memang pada masa Rasulullah orang-orang munafik itu dengki saja melihat kemajuan ajaran Islam. Satu, tiada ketenangan bagi pendengki. Kedua, tiada harga diri bagi pendusta. Walau di masyarakat orang penipu ini tetap dihormati. Karena di masyarakat yang penting siapa ngasih saya duit. Bahkan sekarang ini yang tak rajin sembahyang pun, dan taunya kita usaha dia tak betul, tapi karena dia kaya, kalau mati dia rame nggak nyembayangan. Ini sekarang nih, kita tak ada berusaha. Memang zahir nampak kita, usaha dia tak betul. Zahir, nampak, masyarakat pun tahu. Tapi karena dia kaya, itu kalau wirid ramai itu yang datang. Kalau dia nikahkan anak, ramai itu undangan. Yang carmuk pun banyaklah itu carmuk. Apa carmuk? Cari muka. Banyaklah itu jemaah. Biar nipu-nipu dia kalau sekarang. Tapi agama katakan tak ada harga diri pendusta itu. Tak ada harga diri pendusta itu, tak ada harga diri dia jemaah. Menurut agama lah, kan? Harga diri adalah kemampuan menjaga keadaan yang utama. Itulah harga diri. Marwah kata kita, menjaga keadaan yang utama. Keadaan yang utama itulah akhlak-akhlak yang baik, kelakuan-kelakuan yang baik. Itulah harga diri kita jaga, sehingga tidak terjadi keburukan yang disengaja dan dia tidak pantas dicela, karena dia menjaga harga diri. Dia menjaga harga diri. Apa itu akhlak utama? Itu jaga jemaah. Ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amalan nasa falam yazlihum," dan seterusnya. Kita baca terjemahannya. Siapa saja yang bergaul dengan orang ramai, siapa saja yang bergaul dengan orang ramai tidaklah merugikan mereka. Ini menurut agama. Jadi kalau kita bergaul dengan orang ramai, jangan merugikan orang. Tapi kan sekarang nggak begitu. Biar orang rugi, asal awak untung. Itu bukan dasar agama. Kedua, bercerita tidak menipu mereka. Kalau cerita jangan nipu. Berjanji tidak menyalahi janji kepada mereka. Maka kata Rasulullah, sempurnalah harga dirinya, nyatalah keadilannya, wajiblah bersaudara dengannya. Kalau ada orang seperti begini, inilah saudara kita, saudara seakidah, walau tidak saudara sedarah. Ya, tak merugikan orang, tidak menipu, tidak menyelisihi janji. Kan sedap awak. Sekarang ini musim berjanji. Ini musim berjanji nih. Ini musim berjanji. Ayolah, saya tidak lagi, maksud saya jamaah, saya tidaklah ada maksud merendahkan kita, wallahi tak ada. Tapi saya yakin kita punya pandangan yang luas. Inilah musim berjanji nih, jamaah. Yang tak kenal awak sekarang ramah. Ini kalau ada orang tiba-tiba ramah, tiba-tiba baik, tiba-tiba nolong kita, jangan ikutkan lagi pemahaman orang Melayu yang mengatakan buang tabiat kawan ni. Enggak, itu bukan buang tabiat jemaah. Itu caleg. Jangan caleg. Lebih mantap lagi cara lidah orang Jawa, caleg. Zaman ini berjanji aja. Nanti janji ni senyap, begitu selesai pemilu dia pun tak kenal lagi sama awak. Kalau dia terpilih,
Kalau dia tak terpilih tak kenal, kalau dia terpilih makin tak kenal. Ini zaman ini. Tak boleh kau buruk sangka. Lah, kita ini orang berakal, udah berapa kali ikut pemilu. Macam mana jemaah? Yang ianya kita janji ustaz tak percaya, janji caleg percaya. Ini kan repot. Jemaah. Ini faktanya nih. Inilah saatnya orang miskin dapat perhatian. Ini saatnya orang sakit dapat perhatian. Jadi. Tapi begitu selesai nanti, sudah goodbye. Hati-hati jemaah. Termasuk saya, termasuk kita. Ada dapat 3, kawani orang nih. Ini saudara kita. Tak merugikan orang, tak berdusta, tidak menyelisihi janji. Tetapi jangan pakai kalimat ungkapan orang tua-tua kita dulu. Panas tahun dihapus oleh hujan sehari. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. Maksud saya, manusia nih, dia ada baik ada buruk. Selama ini tahu kita baik saja, tiba-tiba tahu kita dia buruk sekali, udah kita anggap semuanya buruk. Kan tak adil. Tak adil jemaah. Tak pernah tahu kita dia begitu. Ayah mak dia pun kita tahu. Sekali waktu nakal dia, diambilnya uang masjid. Teruslah kita, teruslah semua seakan-akan hidupnya semua hitam. Tak adil. Al-insanu mahallun nisyan wal khata'. Manusia itu tempat lupa, tempat silap. Tapi pula jangan kita manfaatkan itu. Pura-pura nampak akan baik padahal kita buruk. Itu tak betul juga jemaah ya. Dah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tadi yang ketiga. Tiada jalan bagi si pelit menutupi pelitnya. Ada jalan. Ditutup-tutupi pun jemaah, tetap ketahuan itu pelitnya. Macam mana rapinya orang menutupi bangkai, kata orang tua-tua kita pula lah. Tetap tercium baunya. Macam mana pun pura-pura kita dermawan, tetap tahu orang kita pelit. Ada peramai kali ni. Ini pembahagian jatah beras. Pak atau bu yang dermawan tu ngasih-ngasih beras. Awak pun senang. Alah, sampai rumah beras tadi kualitas rendah. Yang penting nama tu dah. Sekarang ni kan rata orang berbuat baik foto, buat video, sebarkan jemaah. Padahal kalau awak tengok nanti, Allah, yang sedih kita. Setahun sekali dia ngasih bantu anak yatim, kain satu uang 100.000. Setahun sekali. Tapi gaungnya, suaranya besar. Padahal sarung satu uang 100.000. Cara sekarang nih zaman 100.000 sendiri, enggak usah sama istri, enggak usah sama anak, sendiri pergi Marelan 100.000 malam. Tak cukup itu. Uang parkir aja berapa udah. Untung musola ni tak bayar parkir. Cara kita Medan ni letak sekejap kereta. Parkir 2.000. Jangan dulu. Maksud saya apa? Biarlah kita berbuat baik sepadu-padunya, sepadat-padatnya, walau tidak ada kabar beritanya. Tak jadi cerita orang awak. Biar. Penting buat baik terus. Semua pulang. Ini dah masuk, udah dekat lagi Ramadan. Ini bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan Februari Ramadan tu. Jemaah, Februari Ramadan, seingat saya tengah. Tengah Februari Ramadan. Masih ingat lagi kita Ramadan lalu? Kok Ramadan lalu? 2 Ramadan lalu. Kok 5 Ramadan lalu. Masih ingat kita lagi. Artinya sekejap. Jangan lalai, ya. Dermawan adalah ini dermawan. Dermawan adalah menggunakan yang diperlukannya ketika perlu.
Itu dermawan. Yang diperlukannya ketika perlu itu digunakannya, itulah dermawan. Dan memberikannya kepada yang berhak sesanggupnya. Menggunakan yang diperlukan ketika perlu diberikan kepada yang berhak sesanggupnya. Lah, kita sudah kasih tahu yang kita perlukan pahala. Maka ketika kita menggunakan harta untuk hasilkan pahala, itulah dermawan. Berikan kepada yang berhak. Itu yang pernah saya sampaikan di pengajian kita. Ngasih harta berpahala, enggak ngasih pun berpahala. Macam mana caranya? Awak tahu dia tak berhak, awak tak kasih, berpahala. Awak tahu dia berhak, kita kasih, berpahala. Berhak tu kunci jemaah. Memang betul lah dia dermawan orangnya. Kata orang, kata masyarakat, dermawan. Nomor satu, saya harus tegas-tegas sampaikan. Zahir nampak kita tak betul usaha dia. Nomor dua, harta tadi bukan dikasih untuk kepentingan agama. Dia pas acara tahun baru, disiapkannya acara musik di kampung kita ini, siapkannya seluruh makanan, disenangkannya orang. Memang mantap kadilah dia ini. Kata masyarakat, orang ini baik atau tidak? Baik. Dermawan, tidak menurut versi agama. Tapi yang kaya saya tutui, pelit bukan tanggung, minta pun awak tak kasih. Macam mana dia mau kasih orang untuk kalian bersenang-senang? Mana mau dia? Tapi cobalah kalian minta sama dia, tu musola tu dah bocor. Salah-salah marah dia sama awak. Kenapa baru bilang sekarang? Jangan di beli bahan yang paling bagus. Tak ada sini, adanya di Lubuk Pakam. Pagi ni pergi Lubuk Pakam, tak ada kendaraan, dah sewa pesawat. Ya mah. Tapi orang bilang dia pelit. Karena masyarakat kalau minta payah dia ngasih. Karena dia tahu digunakan untuk yang ya mungkin maksiat tidak. Tapi yang kosong aja begitu jamaah. Coba dulu. Ini mau hati-hati. Karena aku perhatikan ke belakang ini makin parah. Ke belakang ini aku perhatikan makin parah. Asalkan dia banyak duitnya, baiklah itu menurut kita. Apalagi kalau suka ngasih-ngasih dia. Padahal asal usul usahanya tak betul. Kita bukan ngurus asal usul usaha dia. Tidak boleh. Jangankan kita, di dalam Islam petugas Satpol PP pun tak boleh nguntitin harta orang. Nggak boleh. Ini bukan, memang kita zahirnya nampak memang itulah usaha dia. Jamaah, itu jelas tu dalam kitab Minhajul Abidin yang Ghazali ajarkan, tak boleh. Memang nampak, kalau ini memang nampak. Ngasih-ngasih ke masyarakat, orang bilang dermawan. Agama kata tidak. Dermawan tu kau berikan yang kau perlukan untuk keperluanmu dan yang kepada yang berhak. Keperluan kita tak ada lain, pahala. Ya mah, tak ada lain, pahala. Nah, orang yang berhak kita kasih, tak kasih sama dia. Baru betul. Bila orang kita pelit tak apa. Ya mah, tak apa. Bila orang kita pelit tak apa. Asalkan yang kita tempuh jalan yang betul. Itu dermawan ya. Kedermawan ini ada ketentuannya. Siapa saja yang berada dalam ketentuan dinamakanlah dia orang mulia, pantas dipuji. Dan yang tidak memenuhi ketentuan dinamakan pelit dan pantas dicela. Pelit dan pantas dicela. Dah, jamaah. Asal awak ajaklah dia ke kedai kopi, pasti agak hampir tak pernah dia mau. Asal awak ajak ke kedai kopi, hampir tak pernah mau. Hampir tak pernah mau. Tapi kalau kita bertamu ke rumahnya, kopi keluar.
Kopi yang sedap-sedap lah. Kopi Sidika lang jamaah ya. Kopi, ada kopi Takengon. Kopi itu jemaah seduh air panas, aromanya luar biasa. Jangan pakai gula minumnya, pahitlah memang, tapi sedap ke badan, luar biasa. Kuih-kuih dia keluarkan. Kenapa? Tahu dia yang datang nih. Yang datang nih orang masjid, orang perwiritan, tahu dia. Tapi kalau yang datang orang biasa-biasa, keluar air putih, itu luar jadi cerita masyarakat. Kaya berdangki macam dibawanya. Karena dia tahu kalau kasih kopi kau sedap kali kau. Tak boleh buruk sangka. Memang nampak zahir. Tak akan kusamakan perlakuan aku kepada dia sama kau. Dia yang satu ni masjid diurusnya, mushola diurusnya, masyarakat diurusnya, pulang pun bawa nilainya. Kau tak akan ku sama. Berarti kau beda-bedakan tamu. Ya bedakanlah, masa tak bedakan? Tamu kita orang alim dengan orang biasa, masa tak dibedakan? Berarti kau diskriminasi. Diskriminasi itu kalau menyudutkan orang. Kita tak ada menyudutkan orang. Jamaah. Tapi orang bilang dia pelit, padahal tidak. Dia dermawan. Jamaah. Kan? Nah, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, tu'amul jawadi dawaun wa tu'amul bakhili daun. Makanan orang dermawan itu obat, makanan orang pelit adalah penyakit. Makanya salah satu supaya kita tidak sakit, jadi dermawan. Hati-hati jemaah. Tapi kalau umur bertambah itu sakit biasanya. Rujukannya surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Wa man nu'ammirhu nunakisul fil khalqi. Kami tambah-tambah umurnya, kurang-kurang kejadiannya. Biasa itu. Dulu waktu muda bukan tanggung, gagah. Tak tahu kau, pijak kan kau sini nanti. Nah, udah tua menggeletar-geletar. Awak lah yang dulu nak dipijakkannya. Awak tolak, uak ya wak ya, kata awak. Kan dulu uak lantam kali mau mijak-mijak awak, pijaklah sekarang, kata awak. Awak tolak ya, tolak. Normal. Waman no'am mirhu. Normal. Jamaah normal. Tetapi secara umum, dengan kita dermawan, makanan kita itu jadi obat. Tetap macam tadi, kita tak boleh nengok-nengok aib orang. Tapi kalau nampak secara umum, kita boleh ambil hikmah. Aku bilang, aku tak kenal sama dia. Sama orang yang sedang dia ceritakan ni, orang tu sakit. Aku tak kenal. Aku bilang sama yang cerita, itu karena pelit. Aku bilang. Langsung dia bilang, iya, katanya. Memang orangnya pelit. Nah, jadi salah satu cara mengobati penyakitnya, dia masih dermawan. Salah satu. Saya tak mendahulukan Allah Ta'ala. Dermawan aja gitu jemaah. Tapi salah. Aku dermawan lah supaya nggak sakit. Itu salah tuh. Itu salah. Ya. Sama dengan seperti sebahagian penceramah mengatakan, sedekah aja, nanti datang tuh baliknya. Itu janji Allah melalui Rasulullah. Yang jadi salah niat dia. Aku sekarang punya uang 10.000. Mudah-mudahan nanti dapat 15.000. Sedekahkanlah 10.000 nih. Tak dapat jemaah. Itu kalau mau dapat gitu main jula-jula. Kalau bahasa kita apa? Tarian ya. Jula-jula. Main jula-jula dapat tuh. Apalagi kalau 2 nokang dia. Dapatnya mah jula-jula. Sedekah aja udah. Tapi tadi kepada yang berhak. Makanan orang pelit jadi penyakit, makanan orang dermawan jadi obat. Mau baik dermawan, rajin bersedekah jamaah. Itu kadang-kadang cemburu kita dengan orang-orang rajin sedekah nih. Ya. Sebahagian pendidik berkata, orang pelit tak ada kawan. Asal ke kantin mau ditraktir aja. Traktir tak pernah. Asal ke kedai, ke warung mau dibayarin aja. Bayar tak pernah.
Coba, ini namanya kalau kata orang benalu. Benalu. Ada model orang gini? Banyak lah jamaah. Dia numpang aja sama kita, numpang. Yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Namanya kita ditraktir. Bisa pula makanan kita lebih mahal dari yang mentraktir. Ini kan dah mantap kali dah nih. Kita ditraktir, tentu makanan kita lebih rendahlah dari yang mentraktir. Yang mentraktir di kedai restoran tadi makan pakai telur, awak rendang 3 potong. Kata yang mentraktir, ambil aja, ambil. Kata, ya salah dia lah, kenapa pula suruh-suruhnya? La ilaha illallah, itu kan bahasa basi orang Indonesia. Orang Indonesia ni ngeri bahasa basinya. Ngeri. Ambil aja lah bang, ambil. Awak ambil, habis itu tulisnya status, dasar orang tak tahu diri. Gitu. Jangan, itu orang Indonesia. Saya pun tak ngerti benda ni jamaah. Waktu kuliahnya itu, dosen awak ngajarin, kalau dia orang Jawa, namanya awak kuliah di Jawa, dosennya orang Jawa. Ada dosen orang-orang lain, tapi pas itu dosennya orang Jawa. Dia kata begitu. Kalian ditraktir orang, ya ambil yang lebih rendah dari yang mentraktir. Iya pula, saya pikir. Awak berpikir satu, namanya ditraktir suka-suka awak lah. Nanti yang mentraktir air putih, awak jus alpukat pakai susu, buah mak tumpur yang mentraktir itu. La ilaha illallah. Orang pelit tak ada kawan. Tapi pas kalau dia nanti mau beli-beli, sunyi-sunyi itu, tengoknya jangan ada kawan, baru makan deh. La ilaha illallah. La ilaha illallah jemaah. Ya. Bila bersedekah kemana-mana, janganlah pisang barangan tanggung. Bilang barangan belum nyampe, ke Banten dekat. Pisang apa namanya nih? Aduh. Kata dia barangan, tapi kalau nengok bentuk belum nyampe barangan nih. Bilang Banten, kulit-kulitnya tidak. Coba. Ayolah jamaah, ayolah jamaah. Pahala masing-masing. Cinta kali laki kita sama kita, mati kita sendiri ngadapinya tu. Cinta kali bini kita sama kita, orang tua kita sama kita, kita sama orang tua kita, mati sendiri-sendiri. Yang menjadi pengawal kita pahala. Tak ada lain, tak ada lain. Dah bantah aku. Rasakan nanti waktu sakaratul maut. Bantah aku, terima aja mah. Ragu awak. Apa nih sekarang nih? Kalau kue bantut, buah ada bantut. Kue bantut, mentah lewat, masak tak sampai, dibuang sayang, dimakan sakit gigi. Kalau buah-buah ada bantut, jadi pisang Banten lewat, barangan belum sampai. Ayolah kasih barangan tu yang besar-besar, yang buat orang sedap. Nah, kalau bangsa makanan dia urap yang betul. Kalau anyang yang betul. Ini anyang nanti butiran kelapanya bisa awak hitung. Mana kelapanya ni? Jangan dulu. Ya, itu sanggup awak ustaz. Okey, setuju. Itu sanggup kau. Alhamdulillah. Tapi mulut kau tu yang enggak alhamdulillah. Macam rasa kau hebat kali sudah sedekah kau, cerita kau kemana? Mana? Malu awak yang menerima sedekah kau tadi itu jadinya. Macam tak ada harga diri awak kau buat. Padahal yang kau berikan tadi bukannya bagus sekali. Tengok jemaah. Bukan dari sisi kita. Dari sisi kita okey lah, udahlah, mana lagi terimalah. Dari sisi dia si pemberi. Boleh faham insyaAllah? Sama-sama lah jemaah. Saya pun begitu ya. Berkata Salih bin Abdul Quddus. Ini Arabnya tak saya baca terjemahnya. Pelita menampakkan aib seseorang di tengah manusia. Kedermawanan menutupinya dari mereka. Tutuplah dengan pintu kedermawanan. Sesungguhnya aku melihat aib penutupnya adalah kedermawanan. Aib kita banyak kali, tutup dia dengan kedermawanan.
Jamaah, aib kita banyak kali ini. Kalau Allah mau buka luar biasa banyaknya. Tutup dia dengan kedermawanan. Habiskan harta kita, habiskan tenaga kita, habiskan fikiran kita, habiskan kebijaksanaan kita untuk kepentingan orang ramai, padahal akhirnya nanti juga untuk kepentingan kita. Jemaah, ya, pada kita hati-hati. Pada laki-laki ini penyakitnya satu, merokok. Perempuan dia dua penyakitnya, satu pakaian, dua perhiasan. Laki-laki ini umumnya merokok. Biar belum mandi dia asal merokok. Laki-laki ini umum lah. Yang umum lah awak tahu. Oh, perempuan nih janganlah diskon pakaian. Tak pulang tuh jemaah. Oh, kami tak begitu. Enggak, umum kan saya bilang umum. Mana boleh semua begitu. Ya, semua. Perhiasan, perempuan nih biar tak makan asal pakai rantai emas. Kalau cara dulu gigi emas. Masih senyum aja kakaknya awak tengok. Senyum. Apa enggak tahu kenapa senyum. Rupanya dia menunjukkan gigi emasnya. Sekarang tak bisa, dibegal orang nanti. Kan ya mah. Apa gitu? Dah begitu. Kadang saya entahlah. Hidup dah susah. Tapi mulutnya macam kereta api kelutuk. Asap rokok tu terus saja, terus. Kita tak persoalkan hukum. Hukum nanti dulu ada khilaf, jemaah. Coba deh. Sekarang tak ada lagi kereta api kelutuk. Dulu ada ya. Asapnya luar biasa. Susah payah cari duit. Susah payah cari duit. Kan gitu bunyinya dulu. Jemaah. Kereta api kelutuk. Saya perhatikan jemaah. Zahir, ku tengok tu, alah biar dalam hatiku. Hidup udah susah, kok habis kerokok. Kita laki-laki. Ya, aku tak soalkan hukum lah. Ada yang haram, ada yang makruh kan itu. Sayang. Kadang-kadang udahlah susah. Itu cari apa itu? Cari barang bekas. Dapatnya sikit-sikit. Sepedanya pun buruk. Badan ringkih, tapi tetap juga ya Allah, itu laki-laki. Perempuan tadilah pakaian sama perhiasan. Sanggup dia tu kalau belanja disikit-sikitkannya. Belanja sikit-sikitkannya, kata dia ikan mahal bang, katanya. Ini mahal, semua mahal. Tapi nanti tiba-tiba pakaian dia 2 setel. Beli baru. Tidak semua. Yang saya mau ceritakan bukan itu jamaah. Rugi kita kalau tidak dermawan. Dengan catatan tadi, beri kepada yang berhak. Ini mau hati-hati ya. Apa lagi nih? Penguasa yang tidak memenuhi janjinya, ini celaka. Karena dia tidak malu dan tidak takut kepada rakyatnya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, kita baca terjemahnya. Artinya, ada 2 kelompok umatku. Ada 2 kelompok umatku. Jika baik, maka baiklah seluruh umat. Itulah penguasa dan ahli fikih. Penguasa ini kalau baik-baik semua, apapun agamanya. Walau agamanya Islam, kalau tak baik dia, hajab kita jemaah. Contoh, yang membunuh Husain, penguasa Muslim, atas tanggungjawab Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Penguasa tertingginya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Terserah ahli sejarah membaca sejarah ini baikkah burukkah. Tapi yang jelas itulah kejadian. Kalau penguasanya baik, baik semua itu. Walau tak sembahyang. Jamaah. Dalam pengertian makmur lah ya. Bukan soleh, makmur. Jamaah. Walau dia bukan Islam. Sampai dicintai dia oleh rakyatnya. Lupa saya nama negaranya. Tapi mereka menganut paham sosialis. Jamaah, lupa saya. Sampai waktu sidang kabinet pakai sandal aja dia. Ini bukan tahun-tahun zaman tenak, tahun sekarang nih jamaah. Cuma sekarang udah tak lagi jadi presiden deh. Dikasih negara, rumah dinas dia tak ambil.
di daerah negara Latin. Paraguay, apa Uruguay? Daerah itu aja itu jemaah. Coba dulu. Tak Islam dia. Sebab kalau dia atas baik-baik itu ke bawah, bukan soleh, makmur. Dicintai oleh rakyatnya. Coba dulu. Tapi kalau atas tak betul itu ke bawah, susah awak. Jemaah. Dia senang sendiri, awak susah. Kan? Ahli fikih pun gitu. Kalau ulama betul, bagus kita ini. Maka saya berani katakan, beginilah umat centang perenang ini, di antara penyebabnya ustadznya. Di antaranya ustadznya, jamaah. Kalau ustadznya baik, baiklah itu insyaAllah. Zahir. Riwayat Abu Nuaim. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, kita baca terjemahannya, rakyat tidak akan binasa sekalipun zalim dan berperangai jahat jika penguasanya memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Tetapi rakyat akan binasa sekalipun memberi petunjuk dan mendapat petunjuk jika penguasanya zalim dan berperangai jahat. Riwayat Abu Nuaim. Ya. Sekali lagi jamaah, ini kita selesaikan ya. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar mengungkapkan syair, pun terjemahannya kita baca. Apabila engkau ingin melihat manusia yang paling mulia, perhatikanlah penguasa dalam rupa orang miskin. Itulah yang baik perbuatannya, itulah yang bagus untuk agama dan dunia. Ya, hati-hati jamaah. Seterusnya, dan tiada kemuliaan bagi orang yang berkelakuan buruk. Ini tak saya lagi jelaskan terurai, udah tahu kita ini jamaah. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, terjemahannya, buruk kelakuan itu adalah tercela, dan yang paling jahat di antara kalian adalah yang paling buruk kelakuannya menurut agama. Cuma kadang menurut masyarakat ini buruk, tapi menurut masyarakat sana ini tak buruk. Ini agak susah jemaah. Saya selalu menunjukkan kata-kata, ginilah. Orang Medan ini, walau dia suku apapun, kalau sudah di Medan, lahir besar di Medan, dewasa di Medan, atau dia pendatang tapi sudah lama di Medan, bagi orang luar Medan ini kasar. Apalagi bagi orang Jawa di Jawa, jamaah. Maka orang Medan selalu membela diri. Hei, orang Medan itu dia macam durian, tajam di luar, lembut di dalam. Pada kalian lembut di luar, racun di dalam, katanya. Ya pula, kata awak jamaah. Sudahlah itu, lain-lain jamaah. Lain-lain. Makanya hati-hati kalimat buruk kelakuan, karena kadang-kadang menurut daerah sana kita ni buruk. Kita ni kan makan kok makan, makanlah makan. Sopan tuh. Mana sopan? Apalagi kalau kena orang Jawa, yang di Jawa, yang betul-betul pakem hidupnya adalah cara Jawa. Bisa tuh. Apalagi orang Jawa itu tutur katanya bertingkat-tingkat jamaah. Payah tuh, payah kita mempelajarinya. Bertingkat-tingkat, dari kasar ke sedang ke halus ke sangat halus. Tak sama tuh jamaah. Kita sini mana gitu? Enak, aku rasa apa nih? Saya tadi kurang enak orang sama. Kalau macam yang enggak kuat hati, memang tak tahu diuntung udah dikasih. Enggak, memang begitu cara kita jamaah. Kalian kalau mau cari calon istri yang ramah, yang santun, yang bagus, pergi kalian ke Jawa sana. Kalau di Medan nih perempuan yang gas, kata dia, kata si perempuan. Memang gitu. Jamaah kondisinya. Jadi saya mau mengunci hadis Rasulullah ini. Buruk kelakuan. Kadang satu tempat kata buruk, daerah lain tidak. Tapi secara agama dua-dua betul. Jamaah, dua-dua betul. Dulu semasa pernah kata-kata gila menjadi bagus. Gila kau, kan sakit hati awak. Rupanya pernah semasa, tak tahu sekarang mungkin sudah berubah. Gila kali dia, mak. Rupanya kata-kata gila itu bukan lagi maksudnya gila, tapi sudah takjub. Ya pula saya pikir. Itu jamaah, bisa berubah dia. Padahal secara zahir kata-kata gila itu ya kuranglah baik, buruklah kelakuan seperti kata Rasulullah. Tapi satu masa dia jadi
baik jamaah. Ini mau pandai-pandai kita memahaminya. Ya. Riwayat Khatib diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya kelakuan buruk merusakkan perbuatan seperti cuka merusakkan madu. Riwayat Askari. Kemudian, manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling baik kelakuannya. Riwayat Imam Tabrani. Kata Rasulullah lagi, kelakuan yang mulia adalah sebagian perbuatan syurga. Ali bin Abi Thalib menjelaskan dalam syairnya, kita baca terjemahannya, sesungguhnya kelakuan yang mulia itu membersihkan akal yang pertama, agama yang kedua, ilmu yang ketiga, santun yang keempatnya, dermawan kelimanya, bijak yang keenam, berbuat kebaikan yang ketujuh, sabar yang ke-8, syukur yang ke-9, lemah lembut yang ke-10. Inilah 10 akhlak baik menurut versi Imam Ali bin Abi Thalib. Perkara lemah lembut, hati-hati. Lemah lembut tergantung daerah juga. Saya pun dah cerita sama kita. Siapa berani, ku tantang pagi ni, siapa berani memegang kepala yang sebelah? Tak yang berani. Tapi orang Arab biasa, anaknya sama ayahnya tokok-tokoknya kepala ayahnya. Tak, biasa. Kita kata tak lemah lembut. Orang Arab tak ngomong. Tapi lemah lembutnya ya begitu. Tak sama dengan lemah lembut kita. Dibuat orang tu di sini mana cocok, padahal dia alim besar. Kadang-kadang hati awak tak cocok juga. Kita jumpa orang-orang alim di Arab sana, dan sudah seringlah jumpa, bukan kalau sekali bertemu agak payahlah jamaah, itu normal. Kita pegang kepalanya, cium keningnya, sopan kali lah itu. Memang begitu. Coba awak buat sini, awak pegang kepalanya. Orang Arab tu, waktu Menteri Agama kita Pak Saifuddin, Saifuddin Luqman Hakim, jamaah apa tu? Itulah yang muda tu, yang sebelum sekarang ni, kan? Nampaklah di televisi apa di internet saya tengok, jumpa orang alim dari pemerintah Arab Saudi, pegangnya kepala, cium. Memang begitu, jamaah. Kita tangan. Orang Arab jangan cium tangan, tolaknya tu. Pegang tangan cium, bid'ah. Tidak boleh, dilarang. Kita pula cium tangan, tanda sopan. Pegang kepala, lepuknya. Itu masing-masing. Tapi dua-dua sama lemah lembut. Ya, terakhir. Yang dimaksud dengan berakal sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah menjauhi yang diharamkan Allah dan menunaikan yang difardukan Allah. Ini tak salah lagi cerita. Sudah kita cerita berkali-kali arti akal. Jadi 10 tadi itulah akhlak yang baik menurut Khalifah Ali. Terakhir, dan tidak menolak ketetapan Allah. Maksudnya ketentuan dan kehendak Allah terhadap segala sesuatu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hafni tetap terjadi. Tak usah ditolak. Ditolak pun tetap terjadi, jemaah. Kita tak bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Saya pernah bilang pula sama kita, review, ulang-ulang terus jamaah, supaya kita mantap bersikap. Panas, kipas. Dingin, selimut. Lapar, makan. Haus, minum. Dah. Karena mau kita tolak, dia sudah terjadi. Menerimanya itulah disebut ridho, yang dalam bahasa Indonesia rela. Jamaah payah ya, kita perlu latihan lah jamaah, kita perlu latihan. Baik, inilah yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pada hari Ahad akan datang yang ke-15, nasihat orang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.